Ada apa ini, Bang Fahri? Rezim sekarang ini kok sangat gemar sekarang ini mengeluarkan narasi radikalisme. Dan ini pengaruhnya luar biasa. Ormas bisa dibubarkan dengan narasi ini, ASN bisa dipersekusi dengan narasi ini, bahkan mahasiswa katanya bisa dikeluarkan dari kampusnya karena narasi radikalisme ini. Ada apa ini Bang Fahri Hamzah dari rezim sekarang ini? Ada kejahiliahan. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kumpul. Saya mohon maaf karena ini hari terakhir mau reses. Jadi tadi banyak rapim dan besok ada paripurna terakhir sebelum masa sidang yang akan datang. Saya langsung bicara jahiliyah tadi karena kalau kita mau mencari akar dari persoalan sosial, selalu kita melacak dari cara kitab suci atau cara agama membaca persoalan. Jadi kalau Allah menurunkan Iqra yang pertama, memang masalah umat manusia itu adalah kebodohan, kejahiliahan. Dan itulah yang saya kira disebut dengan musuh di zaman Rasul dulu sebagai kejahiliahan itu, dan kejahiliahan itu tidak berhenti. Maka perintah mengajarkan orang untuk lebih cerdas itu harus terus kita lakukan. Nah, memang kenapa kita makin hari makin resah nih Pak Ismail? Karena level kejahiliahan pemerintah itu rupanya makin lama makin buruk. Jadi ini yang paling buruk dari, kalau kita bilang pemerintahan paling jahiliyah itu ya sekarang ini. Gitu. Jahiliyahnya pemerintah itu sekarang. Karena kosong gitu, nggak punya narasi, ya kan? Gagal mendefinisikan apa negara itu, apa pemerintahan itu, apa skala dari kerja negara itu, dia gagal semuanya. Ya, dia nggak ngerti tugas negara, makanya presidennya itu kemudian ya akhirnya menjadi wali kota Indonesia sekarang ini, gitu loh. Makanya kemana-mana penting kita itu kan pakai helm dan rompi, itu sebenarnya tugas wali kota. Jadi dia jadikan Indonesia ini menjadi wali kota Indonesia. Nah, itulah Pak Jokowi itu, sehingga naratif itu dia nggak ngerti. Lah sampean ngajak ngomong radikalisme, khilafah, mana masuk? Kerja, ya kan? Kapan groundbreaking? Dipercepat, ya kan? Bagi-bagi akte, ya kan? Padahal itu kerjanya lurah itu. Di kampung saya itu bagi-bagi akte tugasnya lurah, bukan tugasnya presiden. Ya. Baru di kota Republik Indonesia ini aja begitu kerjaannya gitu. Jadi ini ada persoalan kekosongan naratif, ya, ketidakmampuan mendefinisikan persoalan-persoalan substantif menjadi sumber kegagalan atau problem negara. Kalau kejahilian itu ada pada satu orang, efeknya itu cuman ya satu orang itu. Tapi kalau dia levelnya ada pada pimpinan negara, maka kejahilian itu kita semua jadi korban. Dan kita ini semua korban jadi kejahilian. Kehancuran konsepsi ideologi negara, kehancuran sistem politik, termasuk yang Anda keluhkan tentang kenapa DPR itu dibungkam dengan cara partai politiknya direkrut semua ke dalam kabinet. Dan setelah menterinya diambil, anggota DPR-nya nggak boleh kritik kepada pemerintah. Karena dia bikin sistemnya begitu. Jadi pemerintah beranggapan bahwa kalau DPR itu nggak kritis, dia aman. Padahal di mana-mana, termasuk dalam tradisi Islam, kalau hizbah itu lemah, itu pasti pemerintahan korup dan durjana zalim sebentar lagi muncul. Makanya saya sering mencontohkan bagaimana Khalifah Umar waktu dia diangkat sebagai khilafah, dia berpidato, ya kan, ikutilah aku kalau aku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan luruskanlah aku kalau aku menyimpang dari Quran dan Sunnah. Lalu seorang perempuan dari sahabat mengangkat pedangnya, mengatakan, aku akan luruskan Umar dengan pedang ini gitu. Sampai Umar bertetes air mata, karena kalau selama orang seperti ini ada, maka keadaan kita akan tetap terjaga. Kenapa ada musibah? Kenapa ada umat di zaman-zaman dahulu yang dihancurkan oleh Allah, dihantam tsunami, bumi terbuka, mereka dibelangsakin ke dalam bumi? Itu karena hilangnya sudah sikap kritis, sudah tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita ini juga di era modern itu bisa terjadi kalau orang kritis ini mulai dibungkam seperti dibungkamnya kampus sekarang dengan label-label, ya bisa jadi Indonesia ini bisa tenggelam dan hilang oleh banyak kemungkinan. Mungkin kalau sekarang karena sains sudah tinggi gitu ya, orang bisa menduga kapan terjadi gempa, kapan terjadi tsunami dan sebagainya. Tapi kalau kehancuran dalam definisi yang lain, perang saudara, ya kan, wabah, kehancuran dan sebagainya bisa saja terjadi gitu. Maka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, seminar seperti ini dan kritik kepada negara adalah cara kita menjaga agar negara ini nggak hancur, agar musibah kolektif itu tidak datang gitu loh. Jadi itu
posisi saya melihat pemerintah. Jadi terus kalau kita lacak ini dari mana sih semua ini? Sekali lagi itu kekosongan naratif. Kalau dulu ya termasuk di zaman Ibu Mega aja dulu, itu dia tahu karena dia ini bau-bau Soekarno-nya kan masih ada lah gitu ya. Ya padahal menurut saya ya PDIP itu dan Ibu Mega itu agak dikurangi bau Soekarno-nya. Ya, oleh mereka-mereka ini. Fakta bahwa Bung Karno itu adalah lahir dari tradisi Islam Sumatera. Ya kan? Beliau punya mertua namanya Hasan Din, ketua konsul Muhammadiyah Sumatera. Ya. Waktu beliau dibuang ke Bengkulu, beliau tinggal di rumahnya Hasan Din. Hasan Din itu punya anak namanya Bu Fatma. Kata Bung Hatta, kata Buya Hamka dalam buku Lembaga Hidup, salah satu ulama yang mempengaruhi Bung Karno adalah HR Sultan Mansur, guru Buya Hamka dulu di Tawalib. Sampai-sampai Buya Hamka mengatakan sering sekali kalimat-kalimat langsung dari HR Sultan Mansur dikutip oleh Bung Karno. Maka Bung Karno jadi paham agama karena selama beliau di Bengkulu, di situ beliau belajar. Nah, wajah Islam ini yang sekarang hilang ini, ya, dari PDIP, mohon maaf aja. Ya. Karena itulah kemudian ada keinginan justru Pancasila aja itu mau direduksi keislamannya. Seolah-olah sila pertamanya bukan ketuhanan. Seolah-olah sila ketuhanan itu adalah sila terakhir. Jadi ini adalah, kalau dulu, itu tadi saya bilang zaman Ibu Mega masih ada Pak Taufik Kemas, bau-bau Islam Sumateranya masih kuat gitu ya. Itu ada oposisi terhadap narasi global. Bu Mega dulu melarang Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu diekstradisi ke Amerika Serikat. Mau dibawa ke Guantanamo. Di zaman Pak SBY kita nggak pernah ketemu kayak beginian. Sebab begitu kita ingatkan tentang demokrasi, Pak SBY itu sensitif. Makanya dia bikin partai namanya Partai Demokrat. Bertahan 10 tahun, kita nggak pernah ada konflik ideologi kayak gini. Teman-teman HTI aman-aman aja, apa masalahnya orang cuman mengajukan proposal. Ini loh ada proposal sistem pemerintahan namanya khilafah. Loh kalau orang boleh bicara kapitalisme, demokrasi, sosialisme, komunisme, masa orang nggak boleh bicara khilafah? Ini kan karena otaknya aja nggak beres kan, gitu loh. Jadi karena kosong otaknya itu gitu, karena kosong otaknya. Lalu kemudian tiba-tiba begitu Pak Jokowi masuk, dia juga bingung ini orang dari kota kan dia muter-muter begini nggak jelas. Datanglah orang ini, proposal di chapter terakhirnya pemerintahan George Bush dibawa kemari, war on terror itu. Gitu. Di sana udah nggak laku Pak, udah ditelanjangi itu kelakuan FBI itu. Kalau teman-teman mau baca bukunya nanti di Media Umat itu dikupas itu. Temuannya wartawannya Washington Post itu, Trevor Aronson itu. Ini proyek Amerika cara dia memeras dunia. Udah Amerika itu tukang peras, ini presiden yang sekarang ini paling pintar merasnya. Itu negara Timur Tengah diperas semua sama dia. Saya kan ketemu dubes-dubes negara itu bagaimana mereka habis duitnya sekarang. Diadu domba, habis tegang karena nggak punya confidence, nggak punya kekuatan, minta tolong Amerika. Armadanya datang bayar, beli pesawat, beli senjata. Pabrik senjata Amerika terus saja memproduksi mesin perang. Makanya Amerika sampai sekarang di zamannya Donald Trump ini tingkat unemployment terendah sepanjang sejarah Amerika. Orang Amerika ini confident banget dengan Donald Trump ini, making business, making America great again kata dia. Bikin bisnis, caranya apa? Dia peras itu orang-orang. Semua kena peras. Nah, proyek-proyek pemerasan kayak begini mau masuk juga ke kita ini gitu. Ya, sehingga proposal mengganggu itu ya. Itu hak Amerika itu punya hak di dunia ini namanya hak ganggu. Ya. Itu tidak ada dalam undang-undang tuh ya. DPR juga kadang-kadang punya hak ganggu itu dulu ya. Jadi dia punya hak ganggu, dia bikinlah ini narasi ini. Yang radikal sih Trevor Aronson dia buka. Ternyata ini memang proyek making money, making unstable world. Karena unstable world itu ya gini kan, Amerika polisi dunia. Kalau dunia aman, biaya pengamanan nggak ada. Ya gue bikin kacau aja biar biaya pengamanan datang. Nyetor orang-orang Pak. Kita aja orangnya dibego-begoin mau gitu. Ya. Kata Trevor Aronson itu FBI merekrut 15.000 agent di Amerika saja. Dan di luar Amerika kata dia. Dari agent itu dia suruh ciptakan plot. Dan plot itu nanti diatur supaya masuk ke media secara baik. Plotnya bermacam-macam. Kalau orang itu gila misalnya, atau psikopat, atau orang gila, plotnya itu boleh sampai bunuh diri. Ya nama orang gila mati kan gak apa-apa Pak. Ya kan dalam logika dia. Atau kalau yang disparate ekonomi, levelnya itu apa yang mereka sebut sebagai Hollywood ending. Diatur supaya dramanya tegang, tapi orangnya nggak mati Pak. Macam-macam. Dan setiap plot yang berhasil di manufacture untuk menciptakan opini bahwa ada terorisme menyerang Amerika atau menyerang dunia, agennya dapat 100.000 US dollar.
Sekarang itu sekitar 1,5 miliar. Dan orang-orang ini, orang-orang penyakit, orang-orang sakit, itu yang diteliti. Nggak ada jawaban dari FBI, dia bungkam sampai sekarang. Jadi negara itu, makanya disebut dengan terror factory. Negara itu menciptakan masalah supaya bisa memakai uang APBN untuk menyelesaikan masalah. Masalah diciptakan lagi supaya rakyat ini diperas terus-menerus. Duit pajaknya itu. Untuk menyelesaikan masalah yang nggak akan diselesaikan. Makanya kalau ditagih nggak ada masalah diselesaikan. Memang nggak mau, kalau selesaikan nanti nganggur, Pak. Duit APBN nanti nggak kepake, nanti dipakai untuk bangun rakyat. Dia nggak peduli, dia nggak mau bangun rakyat. Dia mau menghidupkan dirinya dengan uang negara. Terror factory. Ya, kita ini di-trap dalam terror factory itu. Maka kemudian waktu narasi-narasi dikembangkan, kok bisa gitu, termasuk ada ulama-ulama yang bisa menyetujui. Kok bisa dia mengkriminalisasi kata syariah, kata khilafah, kata jihad, kata jamaah. Itu otaknya gimana itu gitu. Sebelum ada republik ini, Pak, sebelum ada republik itu kata-kata yang menyelamatkan Indonesia. Dulu itu kalau kita ngusir penjajah, Pak, nggak minta SK presiden, Pak, nggak ada kepres. Mana ada orang mau jihad pakai kepres, Pak? Biar dikasih ongkos juga nggak masuk surga, ngapain jihad nggak masuk surga? Lo jihad tuh pakai fatwa ulama. Lo kenapa sekarang fatwa ulama jadi masalah? Itu kan karena otak mini aja nggak sanggup memahami itu, nggak belajar sejarah, nggak mengerti persoalan gitu. Maka gampanglah kita dihancurkan, ya kan? Diadu domba dengan cara seperti itu, ya kan? Interpretasi-interpretasi yang dibikin sempit. Dan saya mohon maaf ini terus-menerus kajiannya terus-menerus. Bagaimana membungkam kampus? Bilang paham radikal masuk kampus. Wah, nanti rektor-rektor bodoh itu berdiri dengan spanduk. Kami kampus Pancasila. Otakmu di mana? Dari dulu juga kita Pancasila kok. Pancasila yang lahirkan ulama kok. Kok repot-repot gitu loh. Jadi itu bodohnya gitu loh. Dan ini mohon maaf ya, kebanyakan rektor-rektor kampus sekarang bodoh-bodoh, Pak. Iya. Ini efek dari kejahilian tadi. Nah itu bahayanya kalau yang jahiliyah, yang bodoh itu pemimpin tertinggi. Ada tiran, ada ignoran, Pak. Kalau tiran itu orang besar, orang berani. Bung Karno, gara-gara narasinya, pidatonya, orang takut membantah. Itu bisa dibilang demagog. Ada tirani dalam kata-katanya, nggak berani dibantah. Tapi kita lihat, memang dia jago. Pak Harto, dia mampu memanage militer, organisasi negara, dia ciptakan. Orang nggak berkutik sama dia. Emang ada orang yang memang jago. Pak Harto tuh diam katanya. Tapi setelah ketemu orang tuh dia tata semua. Diam kita, 32 tahun dia berkaca. Ini ada yang namanya ignoran, Pak. Ignoran itu bahasa Jawanya itu pelangap-longo. Kalau orang itu pelangap-longo, Pak, ya, semua yang ngisi otaknya orang lain. Dan kebetulan yang di sekitarnya brengsek semua. Akhirnya isi otaknya itu jelek semua, Pak. Nggak ngerti gitu loh. Berani-beraninya gitu loh, sejak hari pertama mau menciptakan iklim permusuhan kepada umat. Kepada umat Islam, kepada ulama, kepada habaib. Ini kan menciptakan instabilitas. Kalau dalam politik yang subversif itu kayak begitu. Orang kita nggak ngapa-ngapain kok, enak-enak kok. Teman-teman HTI itu diskusi khilafah, mana pernah punya tentara, Pak? Mana pernah ngasah parang? Lagian parang kan udah nggak efektif sekarang, ya kan? Nggak ada orang diskusi. Orang boleh diskusi Marxisme, orang boleh diskusi tentang demokrasi, tentang liberalisme, tentang sosialisme. Kenapa kita nggak boleh diskusi tentang khilafah? Lo orang negaranya pernah ada, sistemnya pernah ada kok. Sederhana amat ini soal. Panggil itu, teman-teman HTI panggil ke istana. Gimana alternatif kita? Jangan-jangan dari konsep khilafah ada yang baik nih. Biar kita rombak sistem ini. Kok riba ini kok kayak gini semua? Lo begitu dong. Kalau otak main, enak, Pak. Ini kalau otak nggak ada isinya susah. Nah ini, jadi kalau saya, itu situasinya yang saya anggap berbahaya. Karena gini, makanya begini. Apa kesimpulannya lah sebagai pengantar diskusi. Menurut saya jangan nyerah, Pak. Ya, kita ini jangan nyerah. Ala apa sih dunia ini? Yang bisa dia lakukan apa sih? Seperti kata Ibnu Taimiyah itu paling kalau di penjara ya kita tilawah dalam penjara. Kenapa? Orang memang sibuk kok. Kalau di luar ini kan terlalu banyak tamu. Apalagi grup WA sekarang, kebanyakan grup WA kita. Ya, tak apa-apa. Ya, kalau diusir ya nggak ada lagi kan orang diusir sekarang. Atau masukin kemana? Ya kita tempat kita untuk merenung, muhasabah, ya kan? Takarruf. Kenapa? Kalau dibunuh pun pertama jadwal pembunuhan tidak ada di tangan manusia, semua di tangan Allah. Jadi kita nggak usah takut, apa nih orang-orang, lawan aja. Cuman tolong ya sekali ini kita kompak. Media umat ini namanya media umat, kalau bisa tuh ngewawancara tokoh-tokoh tuh ajak bersatu. Terutama yang masih bisa diajak mikir ini dikit. Belum kena uang proyek gitu ya. Kalau sudah kena uang proyek itu kan susah mikir. Ya ajak ngomong satu-satu, bernyatu kita, Pak. Akan ada proses politik elit yang tidak ideal, tapi tetap kita nggak boleh pecah. Menghadapi atau menghilangkan yang mudaratnya sudah jelas itu mesti kita lakukan gitu. Dan itu yang menurut saya tugas kita sekarang bersatu. Semoga
yang hadir ini paling tidak anak-anak dari, karena ini semua kan yang jadi presiden ini juga orang Islam juga. Cuman ada yang otaknya lumayan gitu kan. Kayak profesornya harusnya ini jadi menteri ini kan, Menseknek di sekitar presiden. Kan enak itu kalau ngomongnya. Ya, Baik, Bang Fahri. kalau ada yang mentok di pemerintah, sebentar lagi bawa presiden, kita konsultasi dulu dengan HTI. Mereka begitu kan enak kan, apa masalahnya? Jadi inilah kayak kira ya, penutup ya, Bung Karno itu karena banyak di penjara, baca bukunya banyak, luas pikirannya, khazanahnya itu luar biasa, bikin kagum dunia. Nah ini, saya kira ini nggak baca ini. Saya lihat dia suka baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,